OFDM ya. Nah, jadi OFDM ini akan berfungsi dengan baik gitu ya, transceivernya ini berfungsi dengan baik kalau subcarrier yang membentuk daripada OFDM ini dia kondisinya adalah ortogonal gitu ya. Nah, ortogonalitasnya itu terjaga. Misalkan dia spektrum daripada ortogonal OFDM itu untuk misalkan aplikasi 802.11a gitu ya. Jadi dia jumlah carrier-nya itu sebanyak 52 subcarrier. Nah, ke 52 itu dia ortogonal satu sama lain gitu ya. Nah, itu artinya transceiver ini bisa bekerja dengan benar gitu ya. Jadi apa yang dia kirim oleh si pemancar ya, kemudian diterima oleh si receiver ya, sinyal informasinya bisa diterima dengan benar. Nah, itu kalau ortogonalitasnya itu jaga gitu ya. Nah, dengan ortogonalitas terjaga berarti kondisi OFDM ini dikatakan dia sinkron gitu ya. Nah, bagaimana sebaliknya kalau ortogonalitasnya ini tidak terjaga ya akibat dari perubahan channel yang ada di environment ini ya, sehingga dia menyebabkan ortogonalitasnya ini terganggu gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan ketidaksinkronan ketidaksinkronan dari teknologi OFDM itu. Ya, nah ini kalau saudara ingat lagi blok diagram sistem di sisi receiver ya, di sisi receiver setelah antena penerima tentunya ya, dia akan masuk ke OFDM symbol synchronization dalam kurung CP remover ya. Nah, disinilah kompensasi yang harus dilakukan gitu ya kalau terjadi ketidakortogonalan di transmitter gitu ya. Jadi harus ada kompensator yang disisipkan di sini ya, yang akan memperbaiki ketidakortogonalan sinyal informasi yang dibawa di OFDM itu ya, diperbaiki gitu ya, sehingga ortogonalitasnya itu terjaga. Nah, itu tempatnya itu di sini. Nah, kalau dia sudah terjaga ya atau sudah dikompensasi, maka dia akan kembali seperti semula ya. Ortogonalitasnya kembali menjadi baik gitu ya, terjaga benar-benar ortogonal sehingga diproses ke proses berikutnya ya. Nah, hari ini saya akan bahas bagaimana fenomena ketidaksinkronan dalam teknik OFDM itu ya. Nah, tempo hari juga saya sudah jelaskan ya, OFDM itu pada saat saudara memproses yang namanya cyclic prefix gitu ya, masih ingat ya. Jadi cyclic prefix kalau saudara lihat di sini ya, cyclic prefix tempo hari itu kan adalah menyisipkan gitu ya, menyisipkan beberapa bit ke depan kan gitu, tinggal di copy sekian bit sehingga frame data yang mula-mula sepanjang ini dia menjadi lebih panjang lagi ya, dan ini bertujuan untuk mengatasi akibat multi-fat fading ini. Nah, dengan frame data yang lebih panjang lagi ya, itu nanti di sisi receiver akan terjadi proses kebalikannya, dia akan menghilangkan kan gitu ya, menghilangkan bit yang saudara tambahkan tadi ya. Nah, ini dibuang begitu ya, yang diambil bagian ini aja sehingga panjangnya ini menjadi sama seperti halnya mula-mula sebelum ditambah cyclic prefix di sini ya, kan begitu ceritanya tempo hari. Nah, kalau kita ngomong ketidaksinkronan ya, artinya pada saat posisi di sisi receiver ya,
saudara akan memotong ya, memotong atau mengambil bit informasi yang benar itu keliru. Nah, itu. Jadi tidak tepat di sini. Nah, itu yang dikatakan, misalkan aja ini ya, saudara tepat mengambil di sini ya. Jadi yang diambil kan sinyal informasinya sepanjang ini ya. Nah, ini yang tepat ya. Nah, yang tidak diambil itu kan yang sebelahnya nih, yang merah-merah ini ya. Nah, ini dibuang gitu ya. Nah, kalau saudara tepat mengambilnya ya, ini dikatakan kondisinya tuh sinkron gitu loh. Ya, sinkron. Artinya data yang terambil ya, data informasi yang terambil itu adalah memang benar-benar data yang bebas dari pengaruh multipath fading ya dan noise itu. Karena dia tepat mengambil di sini. Kenapa kok dikatakan tepat mengambil di sini? Ya karena tadi dia tambahi beberapa bit yang dia ambil dari sini kemudian di-copy kan gitu. Begitu kalau saudara mengambil atau membuat proses kebalikannya kan tentunya harus tepat mengambil pada saat berapa bit dia dijumlahkan gitu ya. Kalau di sini ngambil 3, dikopikan ke sini, nanti kan dibuangnya 3 bit di depan kan begitu. Kalau ngambil 5 di sini ya, begitu dikopikan kan 5 bit tambahannya di sini. Artinya 5 bit di depan ini nanti dibuang. Nah, itu adalah tepat dia mengambil atau katakanlah tepat dia mencuplik ya, tepat dia mencuplik pada saat di sini gitu loh. Sampai di belakang ini. Jadi kalau bisa misal aja ya 5 bit di sini saudara ambil dibawa ke sini, artinya kan di sini ada tambahan 5 bit ya. Artinya saudara harus mencupliknya itu mulai indeks ke 6 kan gitu. Gampangannya kan begitu setelah indeks kelima ya. Karena saudara tadi kan nambahkan 5 bit gitu loh. Jadi harus membuang 5 bit juga gitu loh. Makanya saya bilang di sini dicuplik mulai bit ke-6 gitu loh. Sampai berapa? Ya sampai habis di sini. Ya, sampai habis di sini berapa ini? Misalkan panjang datanya ini 10 misalkan. Nah, dia ambil 5 gitu ya. 5 bawa sini. Jadi panjang total kan nanti 15 gitu ya. Nah, dia mulai mengambilnya di bit nomor 6 sampai nomor 15 kan begitu. Nah, kalau dia tepat ya, sekali lagi kalau dia tepat mencuplik ya start awalnya di sini sampai di sini dikatakan disinkron gitu loh. Tapi sebaliknya kalau dia tidak tepat, biasa misalkan dia maju di sini gitu loh. Terlalu cepat gitu ya. Dia kan berhentinya di sini. Nah, berhentinya di sini. Artinya dia ada mengambil bit yang salah gitu ya. Ada beberapa bit yang salah dia ambil gitu loh. Sampai di sini ya, padahal di sini malah ada beberapa bit yang benar semestinya itu diambil. Nah, itu dibuang ya. Karena apa? Karena panjang datanya sudah terpenuhi gitu loh. Oh, ini enggak diambil gitu loh. Nah, ini dikatakan keliru, dia melakukan cuplik ya, mencuplik datanya itu keliru. Nah, dikatakan ini kondisinya tidak sinkron. Atau ada lagi kalau dia tuh terlambat ya. Nah, terlambat misalkan ya. Telat dia ngambilnya gitu loh. Seharusnya ngambil di sini, dia baru ngambilnya itu di sini gitu loh. Bit sudah jalan, jadi telat dia 3 bit gitu loh. Sehingga dia ngambilnya sampai di sini kan. Artinya ada beberapa bit yang terambil di sini padahal itu sebenarnya merupakan bit dari simbol kedua kan gitu ya. Nah, ini kan di sini juga ada frame data yang lain gitu ya. Punyanya simbol informasi yang lain gitu loh maksudnya. Nah, ternyata justru itu yang terambil beberapa bit gitu ya. Nah, jadi beberapa bit itu terambil, kemudian di sini juga ada beberapa bit yang seharusnya itu diambil, dibuang gitu ya, karena dia telat.
Nah, itu juga dikatakan tidak sinkron. Nah, apa dampaknya daripada ketidaksinkronan ini ya? Jadi kalau dampaknya adalah semua data yang dia kirimkan ya oleh si transmitter ini kemudian diterima oleh si receiver ya, datanya itu menjadi salah gitu loh. Ya. Jadi data yang diterima oleh si receiver itu salah, tidak ada yang benar. Jadi kalau saudara gambar kurva bit error rate ya terhadap perubahan sinyal to noise ratio semestinya dapat seperti ini ya. Ada air terjun begini. Nah, yang didapat dengan kondisi tidak sinkron ini dia kurvanya itu garis lurus gitu loh. Jadi dia tidak akan pernah seperti air terjun gitu loh. Jadi lurus gitu datar. Nah, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan data-datanya hampir tidak ada yang benar gitu loh. Jadi datanya salah semua gitu. Jadi misal saja 1 juta bit yang dia kirim itu datanya yang benar cuma 1 gitu loh. Ya, jadi yang salah itu 99%. Ya, 99%. Jadi maksudnya seperti itu. Itu adalah konsep ketidaksinkronan di teknologi FDM. Sampai di situ, mahasiswa ada ini enggak pemahaman enggak dengan apa yang saya ceritakan tadi? Poinnya yang harus kamu tangkap dulu ya. Jadi kalau sebelumnya ya di awal-awal kuliah saya kan mengajarkan Anda ketidaksinkronan dalam sistem komunikasi analog kan begitu ya. Jadi kalau sebelumnya analog ya, entah itu AM, FM ataupun PM, itu kan ada yang komponen yang bisa membuat dia menjadi tidak sinkron ya. Yaitu kalau clock daripada TX-RX ya, entah itu sinyal frekuensi carriernya dan fase kan begitu ya. Jadi fase dan frekuensi. Dan itu akan menyebabkan ya hasil pengiriman data ya antara TX dan RX itu menjadi tidak karu-karuan ya. Jadi artinya salah semua gitu ya. Nah, ini juga sama gitu ya. Cuma dia di sistem digital gitu loh. Nah, kalau di sistem komunikasi analog itu kalau kompensasinya apa kan gitu ya. Pernah kita bahas bagaimana cara memperbaiki. Nah, tidak ada jalan lain kecuali ke perangkat kerasnya ya. Jadi kalau dia frekuensinya ya saudara harus betuli bahwa frekuensi TX dan RX-nya itu harus sama, yaitu dengan jalan membuat atau ngecek rangkaian clock-nya itu. Ya. Nah, tapi kalau di sistem digital yang UFDM ini, saudara bisa mempergunakan algoritma gitu ya. Jadi algoritmanya itu nanti disisipkan gitu ya, disisipkan di bagian receiver ya. Jadi di bagian sini disisipkan. Itu ada banyak metode ya, metode yang bisa untuk mengkompensasi gitu ya. Cuma di mata kuliah ini tidak saya masukkan ya karena terlalu matematis. Jadi tidak menarik ya, terlalu matematis ya. Jadi yang saya ajarkan adalah fenomenanya nanti seperti apa gitu ya. Kalau terjadi ketidaksinkronan, nah itu lebih menarik nanti ya. Jadi poinnya di situ. Mahasiswa ada komentar dulu ya. Sebelum saya lanjutkan, masih bisa dipahami ya kira-kira poinnya itu seperti apa ya. Oke, karena tidak ada komentar berarti saya anggap paham dulu ya. Nah, kita coba lanjut dulu ya. Lanjut dulu, ini saya stop sharingnya. Nah, ini saya masuk ke sini berarti. Ya, ini bukunya orang Korea ya, bagus, nanti saya berikan ke Anda, silakan dibaca gitu. Ya. Jadi terkait dengan
ketidaksinkronan yang akan kita bahas di sini ya. Saya pakai kertas kosong dulu ini ya. Jadi kita bagi dua ya, di unsinkron daripada OFDM ini kita bahas ada dua topik sih sebenarnya. Nah, satu adalah STO, ya. Satunya lagi adalah CFO. Nah, apa itu STO? Ya, STO ini adalah singkatan dari simbol time offset. Jadi simbol time offset. Ya, offset itu ini ya error lah gitu ya, offset. Jadi tidak sesuai. Nah, offset dia berbasis waktu, ya, time gitu ya, atau ini dalam domain waktu gitu ya. Tapi kalau CFO sebaliknya ini dalam domain frekuensi ya, singkatannya ini carrier frequency offset gitu ya. Ya, C-nya ini carrier ya, carrier. F-nya ini frekuensi, U-nya itu adalah offset. Nah, ini yang akan kita bahas ya, STO seperti apa, nanti CFO-nya seperti apa ya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Jadi di sini ya, nah di sini mungkin, nah ini ya. Jadi di gambar 5.1 ya, ini adalah kejadian yang ada di transmitter side gitu ya. Jadi ada di sisi transmitter atau di pemancar UFDM gitu ya. Nah, saudara bayangkan ini ya. Jadi ini adalah simbol nomor 1 misalkan ya. L simbol ya. Jadi simbol anggapannya ini simbol nomor 1. Simbol nomor 1 ini kalau di cyclic prefix kan ya, add cyclic prefix kan cuman copy sebagian gitu ya. Copy sebagian. Nah, misalkan sebanyak ini gitu ya. Nah, taruh di depan gitu lah, taruh di sini. Nah, jadi 5 bit misalkan taruh di sini gitu. Nah, ada tambahan sebesar ini. Nah, sekarang dia otomatis panjangnya kan sebesar ini. Nah, kemudian masuk ke simbol nomor 2. Nah, simbol nomor 2 sama. Jadi saya punya tambahan bit sebesar ini ya. Saya copy taruh di sini gitu. Terus begitu semuanya ya. Nah, kemudian di sini ada case 1, 2, 3 dan 4. Apa artinya atau apa maknanya ini ya? Jadi maknanya semua ini ya itu adalah pada saat cuplikan data informasi yang dilakukan di sisi receiver ini gitu. Ya, nah, pencuplikan data di sisi receiver. Nah, di sini kan ada 4 case ya. Nah, saudara perhatikan 4 case, jadi 4 kasus gitu ya. Nah, kasus nomor 1 ya, coba perhatikan ya. Jadi tadi kan ambil atau cyclic prefix add itu dia kan memotong beberapa bit di sini ya, taruh di sini. Nah, garisnya kan jelas ini, oh tambahannya tuh ini gitu. Jadi ini T simbol ya, kemudian ini TG ya, TG itu maksudnya ya God interval gitu ya. Pokoknya gampangannya saudara lihat ini aja. Saya punya beberapa bit data copy ke sini gitu aja wes, gampang. Ya, ingat panjang data mula-mula itu adalah sebesar ini ya. Kemudian dengan adanya cyclic prefix tambahannya ini jadinya total sebesar ini gitu. Ya. Nah, sekarang coba lihat ya. Case 1. Nah, case 1 itu di sisi receiver
Anggap aja ini ada slide deck-nya ya. Slide deck itu bisa digeser-geser gitu loh. Nah, ini tanda panah, saya buat tanda panah. Ini geser-geser bisa ini. Nah, dia ternyata tepat memotong di sini gitu loh. Jadi ada tambahan sebesar ini, terus nanti di sisi receiver kan dibuang, kan begitu konsep daripada receiver, apa namanya, cyclic traffic remove ya. Jadi dia akan membuang data itu dan mengambil data yang benar, dia startnya tuh dari sini gitu loh, sampai di sini dia ambil. Nah, dikatakan di sini adalah case nomor 1 itu adalah tidak ada yang namanya kesalahan ya. Jadi dikategorikan dia itu sinkron gitu. Jadi case 1 ini sinkron ini ya. Sinkron. Ya. Nah, sekarang coba lihat nomor 2. Ya. Jadi nomor 2 itu kalau saudara lihat, nah nomor 2 itu kan dia slide deck-nya tuh di sini. Nah, ya, dia lebih dulu masuk gitu ya, beberapa bitnya. Mestinya dia belum boleh itu cuplik itu data, tapi dia udah tidak sabar gitu ya. Tidak sabar dicuplik langsung sampai di sini gitu. Nah, padahal ya data yang di bagian sini kan masih bisa sebenarnya diambil data yang benar gitu. Tapi dia udah stop sampai di sini gitu loh, karena dia kan harus mensinkronkan dengan panjang data informasi. Jadi saudara tidak boleh ngambil dari sini sampai di sini, tidak boleh ya. Berarti ini harus maju juga di sini supaya datanya, panjang datanya itu sama. Kalau ini misalkan data mula-mula panjangnya 100 misalkan ya, nah dia ambil datanya nanti juga 100, tidak boleh 108 gitu ya. Nah, sama-sama 100 gitu. Ya. Jadi kalau case 2 ini saudara lihat, dia tuh duluan ambil sampai di sini, ternyata ada beberapa bit yang benar justru tidak terambil gitu ya. Nah, ini namanya tidak sinkron. Ya, tidak sinkron ini. Ada data salah yang terambil. Nah, kemudian case 3 itu apa? Ya. Nah, case 3 itu yang ini. Ini sama seperti case 2, itu sangat lebih cepat masih. Ya. Terlalu cepat ini ya. Nah, dia sampai di sini malah memotong. Nah, ini dikatakan juga tidak sinkron ini. Nah, ini tidak sinkron. Banyak data salah yang dia ambil gitu ya. Terus di sini banyak data benar yang dia tidak angkat gitu ya. Nah, itu termasuk tidak sinkron. Kemudian case 4 ya. Case 4 ini kebalikannya, delay ya. Jadi data sudah jalan gitu ya. Nah, dia baru sempat ngambil di sini gitu loh. Ya, jadi dia mengambil data yang sudah jalan ini ya, baru terambil terus sampai, nah ini dia lewat dengan simbol datanya sendiri gitu loh. Jadi justru yang terambil itu adalah data di simbol yang lain gitu loh, simbol kedua di sini. Nah, sebesar ini dia ambil gitu. Nah, ini juga kacau loh ya hasilnya. Nah, ini dikatakan tidak sinkron. Ya, artinya ya di sini case 1-nya itu adalah sinkron, case 2, 3, 4 tidak sinkron. Ya, jadi nanti yang 2, 3, 4 ini semua menghasilkan data salah gitu ya. Nah, ini kalau saudara
baca gitu ya. Lengkap di sini Q1 menunjukkan apa ya, Q2. Ya mungkin kalau saya jelaskan begini lebih cepat ya Anda paham gitu ya. Nah, kalau apa namanya dalam bentuk matematis gitu ya. Jadi kalau kondisi apa namanya UFDM-nya itu dia itu kondisinya tidak sinkron, ya itu ada penambahan delta di sini. Nah ini, jadi karena dia berupa apa namanya hitung-hitungan di meja gitu ya. Nah nanti kita buat eksperimen secara simulasi gitu ya. Jadi ini adalah persamaan EFFT ya. Jadi persamaan OFDM gitu, kalau dia itu sinkron ini 0 mestinya gitu loh. Nah, jadi seperti ini. XIN kali E pangkat min J 2VNK per N. Tapi karena ada ketidaksinkronan ya kita bahas pemodelan ketidaksinkronan, maka delta ini saudara boleh ubah-ubah nilainya. Jadi bukan 0 dia, tapi misalkan berapa 0,3 min misalkan atau plus gitu ya. Nah, jadi kalau saudara lihat persamaannya itu dia nanti ada unsur deltanya ini ya. Ini artinya menunjukkan ada ketidaksinkronan gitu loh. Sebesar apa? Delta. Jadi seolah-olah faktor ketidaksinkronan dalam STO ya itu adalah delta itu ya. Kalau deltanya 0 berarti sinkron gitu loh. Kalau deltanya tidak 0 ya, itu berarti tidak sinkron. Nah, saudara akan mendapatkan beberapa fenomena gitu ya. Jadi dengan KIS macam-macam tadi, KIS 1, 2, 3, 4, maka kalau kita buat sinyal konstelasinya, jadi kalau saudara misalkan gambar gitu ya, sinyal konstelasinya di sisi receiver itu nanti saudara gambar itu atau saudara lihat sebentar saya stop dulu. Nah, jadi nanti kamu gambar di bagian sini sinyal konstelasi. Test pointnya di sini misalkan. Itu nanti gambar konstelasinya itu seperti apa, sinkron sama enggak sinkronnya. Nah ini ya. Jadi kalau dia itu sinkron ya, nah ini kan STU-nya kan 0 di sini ya. Q1. Nah, effective size-nya dianggap misalkan saja 120. Jadi kalau dia sinkron itu adalah dengan kondisi apa ini? QPSK gitu ya. Nah, dia ada posisi di sini gitu, 4 gitu, 1 2 3 4. Itu kondisi sinkron ya. Deltanya 0 di sini. Ya. Nah, sekarang kalau nomor B KIS 2 tadi itu dia terlalu cepat gitu ya. Itu misalkan dia pakai KIS delta min 3. Ya. Delta min 3 itu jadi delta min 3 itu adalah kondisi tidak sinkron KIS 2 ya. Jadi terlalu cepat. Nah, itu kalau digambar konstelasinya itu seperti ini. Ya. Jadi memang ada beberapa titik yang ada di sini mungkin ya. Yang sesuai dengan konstelasi QPSK, cuma kan berapa titik ya. Yang lainnya kan tersebar gitu ya. Ini bagus memang gambarnya. Cuman gambar ini mencerminkan transceivernya
nggak bekerja dengan baik gitu loh. Ya, jadi kalau kamu melihat konstelasi kayak begini ya, itu artinya sinyalnya kacau ini ya. Ya, dengan delta min 3. Nah, bagaimana kalau KIS yang 3 tadi itu? KIS ketiga, nah ini deltanya min 26, lebih cepat lagi nih ya, gambarnya remuk ini ya. Memang ada beberapa bit yang ada di sini ya, cuma kan sangat sedikit gitu ya. Jadi artinya bisa jadi, oh ini cuma bit yang benar cuma 3 misalkan ya, dari 1 juta bit gitu loh. Jadi tetap aja kacau penerimaan datanya. Nah, itu KIS 3. Sekarang kalau KIS 4 ya minus 20, ini terlambat ini ya. Terlambat, terus diplot konstelasinya tambah terdistribusi lagi nih ya. Terdistribusi ada di sini, di sini, di sini ya. Beberapa titik kalau di QPSK ya skimnya, yang lain tersebar di sini. Nah, ini tambah parah ini ya. Nah, artinya bisa kita simpulkan kalau KIS 1 itu adalah sinkron gitu ya. KIS 2, KIS 3, KIS 4 ya, semua ini DS tidak sinkron. Ya, kesimpulannya seperti itu. Nah, sekarang kita bahas yang CFU, carrier frequency offset. Carrier frequency offset sebenarnya hampir mirip, cuman yang dicari itu yang berbeda ya. Jadi penggambarannya itu yang berbeda. Jadi yang dicari nanti adalah fase ya terhadap perubahan indeks subcarrier, atau boleh kita sebut sebagai perubahan terhadap waktu ya. Jadi untuk CFU-nya itu yang saudara cari adalah fasenya, sudut fase daripada setiap simbol yang muncul ya. Kemudian setelah itu phase difference. Nah, maksudnya phase difference ini bagaimana? Jadi sudut fase antara UFDM yang sinkron dengan yang tidak sinkron. Ya, sinkron dan tidak sinkron. Nah, sekarang saya harus mengingatkan Anda lagi bahwa ini saya stop dulu ya. Itu nanti yang diambil datanya itu adalah nah, ya, saya ajak ke sini dulu. Hapus dulu biar nggak bingung. Nah, ini ya. Jadi saudara akan mengambil data UFDM yang ada di setelah keluar FFT ya. Nah, setelah keluar FFT sebelum didemodulasikan ya, karena kita anggap misalkan carriernya berapa nih, kalau sesuai dengan yang ada di buku 120 ya misalkan ya, anggap aja 120 ya. Saudara berarti nanti akan mendapatkan titik ya, titik sebanyak 120 juga gitu loh ya. Ini bit nomor 1, bit nomor 2, bit nomor 3 dan seterusnya sebanyak 120 baris gitu loh. Apa menunjukkan 120 ini? 120 ini menunjukkan jumlah carrier gitu loh. Nah, setiap titik ini ya, itu adalah isinya bilangan kompleks ya, kombinasi real dan imajiner ya, masih ingat ya. Jadi bukan integer begitu ya, kompleks dia. Sebanyak 120 titik gitu loh. Nah, sebanyak 120 titik ini ya, saudara nanti cari sudut fasenya masing-masing gitu loh. Ya, jadi sudut fasenya ini berapa, sudut fasenya kedua berapa, sudut fasenya ketiga berapa, sampai sudut
titik yang ke 120 ya. Jadi nanti kan sekian rad gitu ya. Tolong dirubah nanti ya, bukan derajat ya, tapi dalam bentuk radian. Nah, nanti dapat 120 titik ya, udah tinggal digambar aja. Oh, gambarnya misalkan seperti ini gitu. Ya. Jadi ini menunjukkan sudut fasenya ya ke atas ya dalam bentuk rad. Nah, sebelum lebih lanjut ya, kamu masih ingat ya bagaimana cara mencari sudut fase di dalam bilangan kompleks ya? Masih ingat enggak itu? Misal ini saya punya 120 titik bilangan kompleks gitu ya. Saya ingin tahu sudut fasenya masing-masing. Gimana caranya? Mahasiswa ada yang ingat enggak itu? Cara cari sudut fase. Ayo. Sambil nginget pelajaran matematika. Mahasiswa. Saya punya bilangan kompleks 1 plus J. Nah, saya ingin tahu fasenya itu berapa titik ini gitu. Ayo, ada yang mau jawab bagaimana caranya menghitung sudut fasa? Atau berapa sudut fasenya itu? Kalau saya beri contoh, A sama dengan 1 plus J misalkan. Gimana itu? Masa lali itu, masa lupa. Pelajaran matematika, trigonometri. Halo, halo mahasiswa. Masa nggak ada yang jawab itu? Saya minta tolong dicari itu sudut fasenya kalau saya punya bilangan kompleks ya. A itu sama dengan 1 plus J. Gimana caranya, Dik? Ini soalnya kamu program nanti ini. Ya. 120 titik ini nanti dicari ini ya. Pakai ngoding gitu loh. Nah, cuma saya ingin tahu dulu mahasiswa bagaimana caranya mencari kalau satu titik gitu aja misalkan 1 plus J gitu ya. Ini kalau udah tahu rumusnya kan bisa buat looping di sini nanti. Gimana kira-kira itu? Kalau ada yang sudah nemu jawaban silakan diketik ya di public chat ya.
jawab ini ya. Ini ada yang respon. Farid, pi/4 radian Pak. Oh, Farid, gimana rumusnya itu kok bisa dapat pi/4 ya? Bisa dijelaskan enggak sedikit ya? Soalnya nanti kamu kan mencari banyak titik gitu nanti ya, kan enggak mungkin manual ya. Nah, kan harus tahu rumusnya dulu. Kok dapat bisa sekian itu dari bagaimana prosesnya? Bisa ditulis enggak rumusnya itu? Nah, ini sudah direspon. Saya dapat dari Google Pak rumusnya Artan 2 imak real. Ya benar ya. Jadi rumusnya seperti itu. Arkus tangen kan. Jangan lupa itu ya. Jadi rumusnya mudah itu. Biasanya ditulis sudutnya itu ya sama dengan atan gitu biasanya. Atan daripada imajiner, komponen imajinernya dibagi real kan gitu ya. Atau tan min 1 ya, kalau dipakai tab mungkin atan gitu ya. Atan apa gitu ya. Nah, kalau sudah tahu rumusnya ya, ini contohnya kalau arkus tangan daripada 1 kan benar ya, 45 derajat pi/4 ya. Ya, benar ya. Oke, benar ya. Nah, jadi kalau nanti menemui 120 titik ya, kalau saya minta saudara mencari 120 titik ya pakai rumusnya ini, tinggal di looping ya sebanyak 120. Nah, ini misalkan aja saudara sudah bisa mendapatkan semua sudutnya ya 120 ya. Nah, ini udah tinggal diplot gitu aja. Plot akhirnya ketemu gambar sudutnya gitu loh. Nah, ini misalkan kalau dia itu adalah sinkron gitu ya. Nah, bagaimana kalau yang tidak sinkron ya? Nah, kalau dia tidak sinkron sama saja saudara nanti juga akan menghitung sudut dari bilangan kompleks yang muncul di sini ya sebanyak 120 tapi dia kondisi yang tidak sinkron ya. Di kondisi tidak sinkron yang ada di sini. Nah, sebanyak 20 dihitung lagi. Hitung ya. Ketemu sudutnya 120. Oh, kurvanya itu seperti ini misalkan gitu loh. Ini misal aja ya. Nah, udah. Jadi yang biru ini adalah kondisi tidak sinkron, yang merah ini adalah kondisi sinkron. Nah, kemudian apa yang terus dicari? Yang dicari selanjutnya adalah difference ya. Jadi perbedaan fase daripada setiap titik ini gitu loh. Jadi yang sinkron sama yang tidak sinkron saudara cari selisihnya gitu loh. Pakai absolut ya. Absolut X dikurangi Y misalkan gitu ya. Jadi yang merah dikurangi biru harga mutlak. Kemudian saudara gambar. Kalau tinggal dikurangi harga mutlak kan bisa gampang itu ya.
Udah langsung digambar, misalnya, oh ternyata sudutnya seperti ini, misalkan ada mahasiswa yang dapat sudutnya seperti ini. Nah ini namanya phase difference ya. Jadi perbedaan fase antara yang sinkron dengan yang tidak sinkron. Ya kan gampang gitu ya. Nah ini saya stop lagi, saya masuk ke yang tadi berarti. Yang tadi itu rumus harus dihafal ya, jangan lupa ya. Nah, ini saya masuk ke sini sekarang. Ya, ini ya. Ini contoh misalkan ya. Jadi fasenya ya yang apa namanya? Oh ya sebentar. Ini kalau CFO ya carrier frequency offset itu nanti pengganggunya dia pakai epsilon gitu ya, pengganggunya. Jadi kalau pengganggunya itu kita anggap epsilonnya 0 berarti kondisinya sinkron. Kalau kondisinya epsilon tidak sama dengan 1 ya, artinya ada offset di situ ya. Nah, tidak sama dengan 1. Nanti berapa? Oh, misalnya 0,1. Di sini lagi 0,3 atau 1,3 gitu ya. Oke. Nah, coba kita lihat yang nomor 1 dulu ya. Nah, ini ada data hasil pengukuran ya. Nah, ada data hasil pengukuran. Kamu lihat ini aja ya. Jadi fase ya terhadap perubahan waktu atau indeks subcarrier itu antara epsilon 0 dengan epsilon 0,1 itu disandingkan di sini gitu loh. Sekali lagi kalau epsilon sama dengan 0 artinya dia kondisinya sinkron. Nah, itu adalah garis padat ini. Nah, garis padat ini sampai di sini ya. Nah, dia di contohnya dia pakai 32 titik ya. Berarti carriernya 32 dia pakai ya, bukan 120 ya. Ya, 32 titik ya. Nah, kemudian kalau epsilon 0,1 ya, itu yang di titik-titik ya, yang garis putus-putus ya. Jadi memang ada beberapa yang nempel tepat di apa namanya garis hitam gitu ya. Terus ada yang titik-titik. Nah, titik titik-titik. Ya, jadi itu antara sinkron dan tidak sinkron. Nah, kemudian ya dia cari phase difference-nya ya. Jadi perbedaan fasenya sama dalam radian juga ya. Jadi ini dikurangi ini ya. Yang titik-titik dikurangi yang padat solid ya. Oh, ternyata ketemunya seperti ini ya. Garis yang miring gini. Nah, seperti ini. Kemudian ada lagi untuk epsilon 0,3. Nah, epsilon tadi epsilon 0,1 ya. Nah, sekarang epsilon 0,3. Sama ya. Yang sinkron itu yang hitam ya. Terus yang tidak sinkron 0,3. Nah, ini titik-titik. Gambar phase difference-nya seperti ini. Terus kalau misalkan 1,3 ya, oh ternyata phase difference-nya seperti ini gitu. Nah, sekarang saya mau tanya dulu ya mahasiswa ya, tolong dijawab ya. Kamu lihat ini ya, gambar ini aja. Gambar ini kira-kira menurut saudara ya, itu menunjukkan apa sih sebenarnya phase difference ini? Jadi dia kadang seperti ini, kadang seperti ini ya. Kadang seperti ini. Itu sebenarnya menunjukkan apa kalau menurut saudara? Coba dipikirkan sebentar ya. Atau mungkin dia itu nempel di sini gitu loh. Nah, itu maksudnya apa ya? Yang bisa jawab nggak kira-kira itu?
Sudah ada yang merespon kayaknya. Farid, yang menempel phase radian ke nilai 0 berarti errornya kecil, Pak. Ntar saya tunggu mahasiswa lain. Masa Farid aja tadi jawab ya? Kayaknya yang lain jawab juga ya? Mahasiswa lain saya harap juga ini ya, jawab ya. Putri Ayu, nilai epsilon mempengaruhi perbedaan fase. Fadilah menunjukkan perbedaan fase antara carrier yang berbeda. Ya, ada 3 jawaban ya. Ya, jadi maksudnya sudah benar ini ya. Jadi kalau kurvanya seperti ini ya, ini kan hasil eksperimennya dia ya, bahwa tingkat perbedaannya itu sebesar ini gitu loh. Nah, tadi kan saya bilang bagaimana kalau yang nempel di sini? Nah, kalau yang nempel di sini artinya tingkat perbedaannya sangat kecil gitu ya. Antara sinkron dengan tidak sinkron itu adalah sangat sempit gitu ya, hampir sama gitu tuh. Nah, kalau ke atas ya makin lebar ya, seperti itu benar ya jawabannya mahasiswa. Paham ya berarti ya. Nah, seperti ini misalkan yang kedua kan agak tegak ya. Jadi ada banyak perbedaan di sini ya. Nah, jadi agak tegak gitu. Tapi kalau misalkan seperti ini kan bisa jadi juga ya. Dia ini random ini ada di satu titik dia itu bagus gitu ya. Dalam artian nempel satu titik berbeda sangat jauh gitu ya. Nah, ada masalah ya. Jadi nanti tergantung Anda ya. Jadi kalau datamu bisa saja kamu mendapatkan kurva seperti ini, temanmu kurva seperti ini bisa jadi ya. Karena yang kamu generate itu kan random dia itu, ya. Jadi pasti akan berubah, tidak mungkin plek sama seperti ini. Nggak ada masalah itu. Nah, sekarang saya mau lanjut bagaimana kalau merealisasikan ini gitu loh. Bentar, ini mana ini tadi ya, bab 5. Saya nyari ini yang kosong dulu ya. Ya, jadi sudah semua kasih STO dan CFU. Nah, saya buat di sini aja yang kosong. Nanti bukunya saya share ya, jangan khawatir ya. Oke ya. Nah, jadi tadi STO sama CFU itu kan kalau epsilonnya tepat gitu ya, 0 berarti dia sinkron, kalau tidak 0 berarti dia tidak sinkron. Nah, sekarang bagaimana merealisasikannya? Karena kalau saudara akan melakukan pencarian data atau eksperimen, uji eksperimen lah begitu ya, itu enggak boleh satu-satu ya. Jadi saudara harus secara simultan. Jadi kalau saya buat diagram sederhananya ya,
Ini EFFT ya. Kemudian ada CP gitu ya, cyclic prefix. Biar sederhana saya buat gini aja ya, enggak ribet gininya ya. Blok diagramnya. FFT ya. Oh, berarti di sini keliru ini. Ini C remover dulu ya. Nah, ini CP remove ini. Rem. Ini CP ini add ya. Nah, ini add ini. Ya, terus berarti FFT nah ini demode berarti ya. Demode. Berarti yang ini mode dulu berarti ya. Mode. Tuh, hilang. Enggak stabil ininya. Nah ini ya. Nah ini TX, ini RX ya. Jadi saya sederhanakan gambarnya. Nah kalau saudara biasanya tidak memperhitungkan dia itu ada apa namanya ketidaksinkronan, ini kan langsung aja thread gitu ya. Jadi saudara running sampai di sini. Terus coba misalkan tidak sinkron ya, CV removernya keliru kan gitu ya. Nah, CV removernya keliru, akhirnya saudara melakukan running lagi. Nah, itu nggak boleh seperti itu ya. Jadi saudara harus melakukan yang namanya fire condition simulation ya. Jadi artinya kondisi daripada environment-nya itu harus sama kalau saudara melakukan uji performance itu. Nah, artinya saudara harus hanya sekali membangkitkan entah itu input, kemudian di sini channel gitu ya. Nah, sekali aja. Jadi nggak boleh beda-beda nanti. Ya, jadi makanya saya blok ini kondisinya itu sama ini ya. Jadi kamu nanti satu kali running dia akan mendapatkan data untuk kondisi sinkron dan tidak sinkron, dan tidak sinkronnya itu berapa keys simultan gitu loh. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah saudara tinggal mengextend daripada diagram kotak ini gitu loh. Diagram kotak ini di extend aja, enggak ada masalah ini. Jadi ini saya pakai warna biru ya sekarang extend. Saya tinggal ambil di sini gitu loh. Nah, saya ambil di sini data, ini kan kita dapat data di sini kan. Udah tinggal ambil aja datanya. Masuk ke CP remove kedua misalkan ya. Apa maksudnya ini? Ini adalah saudara tuh mengambil atau mencuplik data informasi yang salah gitu loh. Untuk misalkan dengan case tadi itu, dia terlalu cepat gitu misalkan 2 bit gitu loh. 2 bit terlalu cepat gitu loh. Nah, ini adalah untuk yang di bawah, yang tidak sinkron, yang nomor 1 misalkan. Terus habis itu apa? Sama, ini diefektifkan ya. Jadi proses yang ini ya setelah atau proses semuanya ini sebenarnya sama aja. Ya, sama aja. Cuma dia bedanya itu pada saat dia mencuplik data itu berbeda. Ya, kalau yang ini benar, yang ini salah gitu loh.
Nah, bagaimana kalau yang lain? Sama aja, kamu ambil lagi di sini misalkan udah masuk CP remove nomor 3, FFT, demode, dan seterusnya. Nah, ini saudara harus bentuk seperti ini dia, ya. Nah, ini baru fair ini. Ininya apa namanya, kondisinya. Saudara hanya membangkitkan sekali di sini. Ya, jadi dia apa namanya, pemrosesan datanya langsung masuk ke sini untuk yang apa, yang sinkron gitu ya. Yang tidak sinkron masuk sini, kemudian masuk sini ya. Saya gambarkan yang warna coklat. Nah, coklat 2 misalnya. Nah, ini jadi datanya ke sini, ini yang sinkron ya. Yang tidak sinkron nanti dia data ini masuk sini. Terus tidak sinkron kedua masuk sini. Nah, seperti itu. Jadi nanti saudara bisa menggambar katakanlah sampai gambar kurva bear misalkan gitu ya. Nah, saudara bisa gambar seperti ini dia. Bisa 3 langsung. Ini misal aja gitu loh. Nah, misal aja. Jadi ini yang sinkron ya. Ini yang tidak sinkron yang nomor 1. Satunya tidak sinkron nomor kedua gitu loh. Kalau 5 bagaimana? Boleh saja. Kamu berarti dapat 5 di sini kurva gitu. Gimana? Mahasiswa ada komentar dulu? Ada yang tanya boleh ya? Paham nggak kira-kira nanti saudara harus merealisasikan algoritma yang kita bahas itu, yang ketidaksinkronan itu. Jadi kamu harus bisa melakukan secara simultan, bukan satu-satu ya, tapi simultan. Kalau tidak salah itu program OFDM sudah saya beri ya. Nah, sudah saya beri. Jadi nanti itu yang akan kita permak gitu ya. Jadi kalau yang saya beri itu kan dia kondisinya cuma 1 ya, sinkron gitu ya. Jadi itu adalah kondisi yang memang benar gitu ya. Kapan dia harus mencuplik gitu ya. Nah, yang salah atau yang tidak sinkron itu kita skenario kan berdasarkan codingannya itu, tinggal ngerubah dikit gitu ya. Cuma ngerubah dikit artinya saudara harus mengubah banyak variabel gitu ya. Tinggal copy paste sih sebenarnya, terus variabelnya berbeda. Kan tekniknya cuma itu aja misal. Mudahannya kan seperti itu, hanya membedakan variabel satu dengan variabel lain. Itu aja sih sebenarnya itu. Gimana? Paham ya? Nah, oke. Oh, Putri Ayu. Respon, paham. Oke. Nah, sekarang saya mau berikan contoh yang ada ininya ya. Hitung-hitungannya dikit ya. Nah, hitung-hitungannya dikit biar ada gambaran ya. Jadi, oke, ini saya hapus ya. Ini saya anggap sudah paham. Nanti pas di praktikum kita perdalam lagi ya. Nah, ini saya akan berikan gambaran sedikit. Ini GP remove ya, GP remove, terus FFT, dan seterusnya. Nah, jadi kalau misalkan gini ya, saya kirim data, saya punya data informasi katakanlah ini ya. Ini, oke. 1, 2. Nah ini, jadi
ini panjang data-data data awal ini misalkan aja 64 gitu ya, 64 bit gitu ya. Nah, 64 bit ya. Frame datanya 64 gitu ya. Kemudian saya tambahi CP ya. CP saya anggap itu adalah 25%. Nah, 25% dari panjang data ini gitu. Nah, proses yang di sini ya maksud. Nah, 25% dari 64 itu kan 16 itu ya. Jadi 25% ya. Saudara kalikan 64 itu kan ketemunya 16 bit ya. Nah, 16 bit ini katakanlah ini 16 bit gitu ya. Nah, 16 bit. Itu saya copy gitu loh. Saya copy ke sini gitu loh. Nah, sehingga totalnya sekarang ya, totalnya sekarang ini dia menjadi berapa ini? 80 ya. Nah, panjangnya 80 jadinya. Karena 64 ditambah 16. Nah, itu di cyclic prefix ya yang di sini gitu loh. Jadi artinya ada 16 bit yang saya tambahkan ya dari awalnya ini gitu loh. So sini 64 tambah 16 kirim gitu loh. Nanti di sisi receiver terjadi proses kebalikan kan gitu. Dia akan mengambil bit-bit yang benar ya dan membuang bit yang tambahannya tadi gitu loh. Nanti kan dibuang ini gitu. Nah, pertanyaan saya ya, bagaimana saudara cara mencupliknya gitu loh. Ya. Cara mencuplik kalau dia itu kondisinya sinkron. Di indeks nomor berapa dia akan memulai mengambil gitu loh, sampai berapa gitu loh. Nah, misalkan ini data benar ya, data benar. Data benar berarti dia mengambilnya itu dari indeks ke berapa sampai ya berapa gitu loh. Ayo, bisa enggak mahasiswa jawab itu pertanyaan saya? Jadi kan mula-mula saya punya data, frame datanya 64 bit gitu ya. Kemudian dengan asumsi 25% CV-nya yang akan saya tambahkan gitu loh. Maka saya akan dapat data 25% kali 64. Oh, jadi 16 titik di sini. Ya, 16 data ini akan saya pindahkan ke sini gitu loh. Copy gitu loh, bukan pindahkan ya, tapi saya copy. Nah, karena mula-mula 64 ditambah 16 menjadi 80 kan jadinya. Nah, itu di sisi transmitter. Nah, nanti di sisi receiver itu akan terjadi proses kebalikannya. Katanya di sini ada apa? CP remove ya. Nah, asumsi saya sekarang kalau saya anggap ini adalah sinkron, artinya dia tepat memotong di mana seharusnya dia mulai melakukan gitu loh. Ya. Nah, itu ada di mana menurut saudara ya? Data yang dia cuplik ya supaya ini kondisinya sinkron gitu. Dia mulai ngambil data itu mulai di indeks ke berapa sampai berapa gitu lah. Soalnya itu. Ya, nah, titik-titik ini saudara yang ngisi gitu loh. Ada yang tahu enggak jawabannya? Oh, sudah ada yang ini respon. Putri Ayu di indeks 48 sampai dengan 64. Nah, baru ada satu mahasiswa yang respon. Ayo, mahasiswa lain, saya tunggu. Kamu orat-orat ya di depan komputermu ikut ya. Jangan cuma melihat LCD-nya aja. Coba di orat-orat di mejamu ya, di kertas gitu.
baru 2 ya mahasiswa ini. Farid indeks 17 sampai 80. Baru ada 2 jawaban. Ayo mahasiswa lainnya. Ayo, masa cuma 2 orang aja yang bisa jawab ini? Saya tunggu lagi 1 mahasiswa yang komentar jawaban. Enggak apa-apa, salah enggak apa-apa Mas, ya Mbak. Oh yang penting ada respon. Nah, kalau saya tok sing ngomong nih, saya enggak tahu kamu jangan-jangan enggak mengikuti. Ya, sudah jelas kan ini ya. Jadi panjang mula-mula 64. Ya. Jadi kalau panjang mula-mula 64, dia start dari 1 di sini. 1, 2, 3 sampai 64. Nah, terus karena ada tambahan 25%, ya, 25% dari 64 16. Nah, tambahan jadi 80 kan. Nah, sekarang dia indeksnya itu mulainya bukan dari sini tapi dari sini, dari awal 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 80 gitu loh. Nah, pertanyaannya adalah pada saat dia ada di sisi receiver ya, maka data yang benar-benar yang sinkron ya, dia harus mengambilnya mulai data keberapa sampai ke berapa. Seperti itu. Jadi seperti itu. Jelas kan? Ya. Oke, karena tidak ada yang jawab berarti saya putuskan ya. Dari 2 jawaban ini yang benar adalah jawabannya Farid ya. Indeks ke 17 sampai 80. Ya, Putri masih salah ya jawabannya. Nggak apa-apa ya. Jadi dia mulai indeks ke 17 katakanlah misalkan di sini gitu ya. Sampai indeks ke 80. Kenapa kok dimulai dari 17 ya? 16 bit di depan itu kan dibuang gitu loh. Jadi 16 bit di depan itu sudah tidak kepake dia. Nah, dibuang atau di remove gitu ya.
Sehingga di start awalnya itu di indeks ke 17 sampai 80. Kenapa kok sampai 80? Ya karena memang di sini kan dia menjadi indeks ke 80 bukan ke 64 ya. Nah, kalau ini saudara hitung ya jumlahnya 80 dikurangi 17 ini kan 64 titik ya, 64 bit ya. Dan itu harus jumlahnya sebesar itu ya, 64 gitu ya. Panjangnya 64 jadinya. Jadi sesuai dengan jumlah mula-mula kan gitu ya. Panjang mula-mula ya. Panjang mula-mula kan 64 gitu ya. Ya. Jadi saya kira itu ya materi hari ini. Saya sudah berikan STO dan CFO. Jadi saudara pelajari semua ya. Mulai awal bahan materi ini ujian ya sampai di fenomena ketidaksinkronan. Oke, itu ya mahasiswa ya. Atau ada komentar dulu?